Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok kedua, terdiri dari 3 orang, yaitu Nama saya Damat Rizal Ramadan. saya Ahmad Afandi. Saya Andika Rizky Pratama. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja keras kelompok kami, yaitu sebuah poster dengan tema perkembangan teknologi otomotif dan dunia kerja. Nah, Pertama-tama kami akan mempresentasikan dulu tentang alat berat, karena alat berat adalah jurusan kami. Apa sih itu alat berat? Alat berat adalah sebuah alat berukuran besar yang bisa membantu dan memudahkan pekerjaan manusia dalam bidang konstruksi. Nah, alat berat memiliki banyak jenis. Ini akan disebutkan oleh Andika. Oke, jenis alat berat itu berbagai macam. Yang pertama adalah ekskavator, bulldozer, forklift, dump truck, kren, dan sebagainya. Karena kendaraan alat berat itu sangat berfungsi untuk semua pekerja agar memudahkan pekerjaan menjadi yang sulit menjadi mudah. Maka dari itu alat berat ini sangatlah berfungsi untuk berbagai pekerjaan. Contohnya untuk membangun perusahaan atau membangun pabrik atau membangun rumah yang cukup besar biayanya. nah, kalian tahu kan apa itu tentang alat berat dan jenis-jenisnya? Sekarang kelompok kami akan membahas yang digunakan oleh para pekerja di industri, yaitu alat pelindung diri. Di sini ada helmet, berfungsi untuk melindungi kepala dari benda jatuh dari atas. Nah, di sini itu ada tali helmet yang berguna untuk mengencangkan helm dan melindungi dagu pekerja tersebut. Nah, di sini ada kacamata safety yang berguna untuk melindungi mata dari percikan api atau serpihan debu. Dan kemudian ini adalah sarung tangan safety. Sarung tangan safety ini berguna untuk melindungi bagian telapak tangan agar terhindar dari serpihan yang membuat luka pada tangan. Kemudian setelah itu adalah ID card. ID card ini untuk memudahkan para pekerja agar mengetahui para pekerja lain dan memudahkan untuk menyebutnya. Setelah itu pada sabuk. Sabuk ini sangat berguna untuk kenyamanan para pekerja agar mudah bergerak. Setelah itu kepada sepatu safety. Sepatu safety ini sangat berguna untuk melindungi bagian kaki agar terhindar dari barang-barang yang jatuh dari atas dan tidak terluka kakinya. Nah, itulah alat pelindung diri dan jenis-jenisnya beserta fungsinya. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang poster perkembangan teknologi otomotif dan dunia kerja dengan contoh berjudul sejarah otomotif di Indonesia. Nah, sejarah otomotif di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi salah satu basis industri otomotif. Di kawasan tersebut, Indonesia menjadi negara produsen terbesar kedua setelah Thailand. Banyak perusahaan mobil yang membuka pabrik kendaraan bermotor untuk meningkatkan kapasitas produksinya di Indonesia. Nah, sebagai salah satu subsektor manufaktur yang memberikan kontribusi besar pada industri nasional, industri otomotif saat ini didukung oleh 22 produsen otomotif yang secara keseluruhan telah merealisasikan investasi sebesar 71,35 triliun rupiah. Nah, total kapasitas produksinya telah mencapai senilai 2,35 juta unit per tahun dengan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38.000 orang yang serta lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri otomotif tersebut. Nah, ini saya akan menjelaskan fakta singkat dari sejarah otomotif masuk Indonesia. Yang pertama, ada susunan Tokubono X yang membeli band Victoria Phaeton pada tahun 1894. Lalu yang kedua ada General Motor atau GM yang mendirikan pabrik perakitan Chevrolet pada tahun 1927 di Tanjung Priok. Lalu ada juga pendirian PT ISC pada tahun 1950 sebagai PT perakitan mobil pertama pasca kemerdekaan. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang poster sejarah Hyundai masuk Indonesia. Nah, ini dia posternya. Nah, Hyundai adalah poster yang berasal dari
Hyundai adalah sebuah PT yang berasal dari Korea Selatan. Hyundai berdiri pada tahun 1968. Pendiri PT Hyundai adalah Chung Do-young. Hyundai pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1995 dari agen pemegang saham tunggal merek ATPM, PT Citra Mobil Indonesia. Nah, pada saat itu Hyundai merilis satu model Elantra dari pabrik perakitan di Bekasi Barat yang kapasitasnya mencapai 10.000 unit per tahun. Nah, pada tahun 1996 Hyundai mendirikan PT Hyundai Mobil Indonesia. Nah, untuk mobil pertama yang dibuat oleh Hyundai adalah Cortina yang dibuat pada tahun 1968. Lalu untuk mobil yang pertama kali dibuat di Indonesia adalah Elantra, mobil yang dibuat pada tahun 1995. Lalu pada tahun 1997 Hyundai kembali membuat mobil yaitu Starex yang dengan tema mewah dan kelas premium. Lalu pada tahun 2009 Hyundai kembali meluncurkan sebuah mobil yaitu Hyundai 120 yang sudah dilengkapi dengan navigasi GPS. Nah, pada tahun 2014 Hyundai kembali meluncurkan sebuah mobil yaitu Hyundai 110. Nah, untuk mobil Hyundai terbaru saat ini adalah Ioniq 5, yaitu mobil ini adalah mobil listrik terbaru di PT Hyundai. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan mobil Ioniq 5 yang akan dibawakan oleh Damar. Nah, terima kasih Pandi. Proses pembuatan Ioniq 5 awal-awal tahap pertama itu adalah dari bahan mentah baja yang dipotong dan press dengan mesin khusus. Yang kedua itu ada yang namanya proses penyerupan atau pewarnaan yang diawali dengan bodi mobil yang dicelupkan dengan cat anti karat dan disemprotkan oleh robot-robot canggih menggunakan cat khusus yang berbahan alami, yaitu serat tumbuhan alami. Nah, yang ketiga itu sebelum keluar dari ruangan pengecetan atau pewarnaan, bodi mobil akan dicek lagi oleh para pekerja di sana supaya untuk tidak ada kelecetan atau kecacatan. Yang keempat itu ada yang namanya pemasakan kelistrikan atau perangkaian kelistrikan yang dikerjakan oleh para pekerja di sana. Nah, yang kelima itu ada yang namanya pemasangan baterai yang dilakukan oleh teknologi mesin yang tak kalah canggih. Nah, yang keenam itu ada yang namanya penggabungan chassis dengan bodi mobil yang dikerjakan oleh teknologi mesin. Nah, itu adalah proses-proses pembuatan Hyundai Ioniq 5. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya teknologi terbaru dari PT Hyundai yang akan disampaikan oleh Andika Rizky Pratama. Teknologi terbaru dari Hyundai Ioniq 5 adalah yang bernama Vehicle to Load atau V2L yang memungkinkan Ioniq 5 ini bisa menjadi sumber listrik untuk berbagai kebutuhan. Nah, salah satunya itu adalah segala peralatan elektronik rumah tangga bisa digunakan dengan fitur ini. Misalnya saja ketika listrik rumah padam, kita bisa nyalakan dengan fitur ini. Dan juga Ioniq 5 ini pun bisa menjadi sumber listrik cadangan. Ioniq 5 ini pun bisa menjadi untuk mengisi daya perangkat handphone, tablet atau laptop tanpa menggunakan adaptor, karena di dalamnya itu sudah terdapat konektor AC sebesar 250 volt dan 15 ampere dengan jenis colokan yang berbeda. Sebagai mobil listrik murni pertama yang ada di Indonesia, Ioniq 5 ini menciptakan fitur yang kekinian yang diciptakan oleh PT Hyundai yang bernama V2L ini atau Vehicle to Load. Dan Ioniq 5 ini mempunyai sumber listrik yang berpasokan 3.600 watt, setara dengan sumber listrik domestik rumah tangga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teknologi terbaru dari Hyundai Ioniq 5. Sebelum kami mengakhiri, kami mempunyai pantun nih yang disampaikan pantun oleh Ahmad Afandi. Ada pengrajin menumbuk besi cakep, untuk membangun fondasi tinggi. cakep.
Izinkan saya menutup presentasi. Cakep. Semoga mendapat nilai yang tinggi. Cakep. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih.